Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Bang DJ menanggapi hasil pemeriksaan Mbak Mawa dong di Mabes Polri. Jadi gini, kemarin Mbak Mawa hadir sebagai saksi ya dalam dugaan tindak pidana illegal access, di mana pasal yang disangkakan ya yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik ya kan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Oke. Kemudian bagaimana illegal access ini bisa terjadi sehingga hasil CCTV yang diambil secara melawan hukum itu dijadikan sebagai barang bukti dalam laporan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh Mbak Mawa sendiri terhadap suaminya dan Mbak Inara. Ini menarik, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Mawa di mana beliau mendapatkan 27 pertanyaan, diantaranya adalah beliau tidak pernah memberikan atau memperlihatkan CCTV dugaan tindak pidana perzinahan itu kepada selain penyidik. Ya. Padahal mungkin Mbak Mawa lupa bahwa beliau podcast di mana-mana ya dan membahas yang berkaitan dengan isi daripada CCTV tersebut. Salah satunya adalah beliau podcast di Densu. Jadi kalau beliau menyangkal mengatakan bahwa tidak pernah menyebar, itu juga tidak benar. Gitu. Kemudian, hasil CCTV ini kan dijadikan sebagai alat bukti dalam dugaan tindak pidana perzinahan. Itu juga sudah diketahui oleh beberapa orang atau kelompok yang dengan inisial sempat saya sampaikan. Ya, ada inisial A, inisial istri A, inisial P, inisial V, inisial M, inisial N. Nah, artinya perpindahan isi daripada CCTV tersebut sudah ke berbagai banyak orang. Nah, ini pasti ya. Jadi karena ini sudah ditransmisikan melalui media elektronik dan sudah sampai di banyak orang, maka menurut perspektif hukum saya ya termasuk salah satu orang yang terlibat di dalam dugaan tindak pidana illegal access tersebut. Jadi saran saya lebih baik persoalan rumah tangga itu antara Mbak Mawa dengan Bang Insanul lebih baik diselesaikan di luar ya pengadilan atau di luar kepolisian, atau bisa dilakukan secara restoratif justice agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Bicara kepastian hukum, bicara keadilan, kepastian hukum itu adalah relatif ya. Seharusnya urusan rumah tangga ini harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dipublish ya, tidak menjadi konsumsi publik, karena ini akan berbahaya buat kedua belah pihak, baik itu Mbak Mawa maupun Bang Insanul. Apalagi nanti anak akan menjadi korban, karena jejak digital ini sampai kapanpun masih akan terrecord ya. Jadi mumpung ada waktu, turunkan ego kalian, saling memaafkan. Kalaupun nanti memang mau bercerai, karena Mbak Mawa sendiri sudah mengajukan gugatan cerai, biarkanlah itu berjalan sesuai dengan
aturan dan hukum yang berlaku di pengadilan agama. Karena kalian sudah punya anak, jaga perasaan anak. Yang terbaik juga buat anak, karena anak tetap masih membutuhkan bapak dan ibunya, dibesarkan secara bersama-sama, walaupun next ke depannya kalian sudah bukan suami istri lagi, tetap silaturahim harus dijaga. Kenapa? Kalau tetap keras, Mbak Mawa juga melaporkan Insanul dan Mbak Inara, itu sanksi pidananya 9 bulan dan kemungkinan besar tidak ditahan. Tetapi sebaliknya, laporan yang dibuat oleh Mbak Inara ya dalam dugaan tindak pidana illegal akses, maka itu di dalam pasal 32 Undang-Undang ITE sanksi pidananya itu minimal 8 tahun sampai 11 tahun dan dendanya 2 miliar rupiah. Oke, terima kasih, salam sukses dan salam sehat. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. Thank you. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan tidak sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimi. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kamu mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya, dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau lanjutkannya lagi. Dan yang mau pihak satu lagi, pihak sebelah seperti menye-menye, seperti kayak dengan PD mengatakan mau bisa balik lagi bersama saya. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan itu lagi. Mau tadi untuk bilang jangan menyalahkan orang lain ya, jangan menyalahkan orang lain. Kalau boleh tahu si IE ini menyalahkan siapa sih, Kak? Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen Indonesia udah pada tahu, dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib itu. Saya tidak pernah membalas, saya hanya diam. Tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan, karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya. Terima kasih. Mau kemarin sempat bilang kalau mau ambil aja. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Tadi jijik kan? Jijik banget ya. Tapi persiapan buat